ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Halaman berapa terakhir? Yang dah dicoret-coret berapa? Baris kelima ya? Qiran. Oh ya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-thani, udah al-qiran ya? Al-thani al-qiran. Yang kedua adalah jenis haji qiran. Haji qiran wahwa, dan ianya ay yajma'a, orang itu mengumpulkan, yajma'a mengumpulkan niat haji dan umrah. Fayaqula, lalu ia berkata, labbaika bihajjatin wa umratin. Ini jadi dia mengumpulkan, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan haji dan umrah. Fayasira, maka jadilah apa tulisnya tadi itu? Ketutupan tahapan hitam. Oh, muhriman. Fayasira muhriman, maka jadilah ia muhriman, orang yang berihram, bihima, dengan keduanya. Jadi ketika dia berniat labbaika bihajjatin wa umrah, maka dia ihram sebagai ihram haji dan ihram umrah. Wa yakfihi, dan mencukupi akannya apa? A'malul hajj, amal haji, amal-amal haji. Cukup baginya amal-amal haji. Wa tandariju al-umratu, dan masuklah apa? Umrah tahtal haji, di bawah haji. Jadi kalau kita niat haji qiran ini, begitu mengerjakan perkara haji, masuk umrah di situ. Jadi istilahnya ini juga bisa menjadi kias pendukung tentang orang yang mandi wajib sudah otomatis berwudu. Nah, gitu. Orang yang mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecilnya terangkat. Nah, itu. Walaupun ada dalil-dalil lain kan itu. Wa 'alal qarin, dan atas orang yang qarin berhaji qiran, damu syatin,
dam, denda seekor kambing. Illal makiyya, kecuali orang Mekah. Tadi kecuali orang Mekah yang tak perlu. Kemudian enggak, ini pengecualian. Ats-tsalitsu, yang ketiga, at-tamattu'u, haji tamattu'. Haji tamattu', haji bersenang-senang. Wahwa, dan ianya, ayyujawizal miqat, ia melampaui miqat haji, muhriman bi'umratin, dengan berihram umrah, ya, dalam keadaan berihram umrah. Wa yatahallalu bi Makkah, lalu dia bertahallul di Makkah. Wa yatahallala bi Makkah, dia bertahallul di Makkah. Wa yatamatta'a, dan ia bersenang-senang bi mahdhuratil ihram, dengan perkara-perkara yang dilarang terhadap ihram. Ila waqtil haji, sampai waktu haji. Thumma yuhrima bil haji, kemudian dia berihram dengan haji. Jadi kalau tamattu' ini, orang tadi melampaui miqatnya, berihram umrah, nanti tahallulnya di Mekah. Nah, sampai menunggu masuk masa haji, ihram dia untuk haji. Thumma yuhrim bil haji wa yalzamuhu damu syatin, dan mengharuskan baginya dam, seekor kambing. Fa illam yajid, kalau tak ada seekor kambing, bagaimana kan itu? Fasyamu thalathati ayyamin fil haji, maka ia berpuasa 3 hari pada hari-hari haji, qabla yaumin nahri, sebelum hari penyembelihan, tanggal 10. Nah, sebelum tanggal 10 dia berpuasa 3 hari. Mutafarriqatan, dipisah-pisah puasanya, kelang-kelang, au mutatabi'atan, atau berurutan. Wa sab'atin idza raja'a ilal watan, dan 7 hari bila dia pulang ke negerinya. Nah, jadi 10 hari puasa. 3 hari di musim haji, 7 hari di negerinya. Jadi itu di sini disebutkan sebelum hari nahar itu udah selesai yang 3 hari itu. Begitu. Wa amma mahdhuratul haji wal umrati fasittatun. Adapun larangan-larangan haji dan umrah, maka dia ada 10. Ada 10 larangan orang haji dan umrah, dalam artian ketika sedang ihram, kan itu kan. Al-awwal al-lubsu lil qamis was sarawil wal khuffi wal imamah, memakai al-lubsu, memakai lil qamis, baju gamis, baju kurung, ya kan. Wasarawil, celana berjahit. Wal khuf, alas kaki kulit yang melewati mata kaki. Wal imamah, sorban. Nah, ini tak boleh, ya. Bal yambaghi an yalbasa izaran waridaan, bahkan seyogyanya ia memakai sarung dan selendang. Sarung kan maksudnya yang tak berjahit. Wa na'laini, 2 sendal biasa. Wala ba'sa bil mintaqah, tidak masalah kalau pakai sabuk. Ikat pinggang tuh kan, sabuk tuh. Tak masalah tuh. Wal istighlali fil mahmal, berteduh di sekedup. Berteduh di satu tenda, ya kan, sekedup kendaraan tuh boleh.
Walakin akan tetapi la yanbaghi ayyughattiya ra'sah, tak seyogyanya dia menutup kepalanya. Yang enggak boleh itu kalau menempel. Nah, gini. Itu enggak boleh. Tapi kalau pakai payung boleh kan? Enggak menempel ya. Kecuali payungnya jadi langsung topi kan? Ya masih apa ya? Menempel kan enggak boleh. Payung begini aja gitu. Nah, kalau panas kan. Walil mar'ati an talbasa kullam makhitin, dan bagi wanita memakai semua yang berjahit. Nah, pakaian berjahit ba'da alla tastura wajhaha, setelah ia tidak menutup wajahnya, bima yumassuhu, dengan sesuatu yang menyentuh wajah. Tapi kalau menutup enggak menyentuh boleh. Nah, gitu. Yang tak boleh itu menutup wajah dengan sesuatu yang menyentuh wajahnya. Nah, itu dia. Makanya kadang ada yang pakai topi panjang ya kan, nutup ini, enggak menyentuh wajah. Nah, gitu. Fa inna ihramaha fi wajhiha, karena ihramnya wanita itu ya di wajahnya. Nah, gitu. Nah, ini yang kedua, yang pertama, gitu kan. Al-thani, yang kedua, at-tib, wewangian. Nah, wewangian. Falyatajannab, maka hendaklah ia menjauhi kullama ya'udduhul uqala'u tiban, semua yang memperhitungkannya siapa orang-orang yang berakal, tiban, memperhitungkannya sebagai minyak wangi. Jadi semua yang dianggap minyak wangi oleh orang yang waras, nah itu berarti minyak wangi. Nah, gitu. Enggak masalah. Nah, ini kan sedang ihram nih kan. Itu. Fa in tatayyaba, apabila dia memakai minyak wangi ketika itu, aula bisa, atau memakai berminyak wangi, aula bisa, atau berpakaian, fa alaihi damu syatin, maka atasnya denda seekor kambing. Nah, dia. Al-thalith, yang ketiga, al-halqu, gunting rambut, mencukur ya, menggunting rambut. Wal qalmu, motong kuku. Wa fihi ma al-fidyah, padanya ada fidyah. Nah, ini memotong rambut, memotong kuku, memotong apa? Cungi kan? Sungi ya. Apa kumis? Itu. Sama itu. Fidyah. Ini damasyatin, saya maksudkan kata Imam Ghazali, dam seekor kambing. Jadi kalau banyak dilanggar, banyaklah dam kan itu kan. Wala ba'sa bil kuhli, tak mengapa bercelak. Wa dukhulil hammam, masuk kamar mandi, masuk pemandian ya kan. Wal fasdi, al fasdu, yang mengeluarkan darah dengan apa tuh? Alat itu. Wal hijamah, berbekam. Wa tarjilis sya'ri, dan menyisir rambut. Nah, enggak masalah menyisir ya kan. Tapi jangan sisir rapat, sisir apalah kan, jarang itu. Ar-rabi', yang keempat, al-jima', bersetubuh. Ini larangan betul nih, tak boleh. Bahkan kata beliau, wa huwa mufsidun, itu membatalkan, merusak. Jima' itu merusak ya. Merusak apa namanya? Ya proses haji dan umrah tadi ketika ihram. Qabla tahallul, sebelum tahallul al-awwal, tahallul yang pertama. Jadi kalau yang tahallul pertama itu kalau dia dilakukan merusak ihram haji dan umrahnya. Nah, wa fihi, dan padanya ada denda, badanatun, seekor unta, au baqaratun, atau seekor sapi, au sab'u syiyahin, 7 ekor kambing. Nah, itu dendanya besar ya kan. Wa in kana ba'da tahallulil awal, kalau dia bersetubuh setelah tahallul awal, lazimahul budnatu, wajib juga bayar denda seekor
unta walam yafsud hajjuhu, tapi tak rusak hajinya. Kalau yang pertama tadi rusak hajinya, wajib bayar denda, rusak pula haji, habis pula uang kan gitu kan, pergi ke sana. Kalau ini kalau setelah tahallul kedua pertama wajib denda tapi hajinya tak rusak. Jadi, kemudian al-khamis yang kelima muqaddimatul jima'. Muqaddimah jima' juga dilarang ketika itu ya. Kal qiblati, seperti mencium ya kan. Wal mulamasah, apa nih, menyentuh-nyentuh ya kan. Ya. Udah paham lah tuh kan. Fahuwa muhrim, sementara dia sedang ihram. Wa fihi syatun, nah wajib bayar dam, seekor kambing. Wa yahrumun nikahu, haram nikah ketika ihram. Wal inkah, dan menikahkan. Wala dama fihi, tapi tidak ada denda padanya. Wal walam yanaqid, dan tak sah itu proses tadi itu. Nah ini dia. Jadi banyaklah larangan ketika ihram. As-sadis yang keenam qatlu saydil bar, membunuh hewan buruan darat. Membunuh hewan buruan darat. A'ni ma yu'kal, maksudku apa yang dimakan. Fa in qatala saydan, jika dia membunuh seekor buruan, fa alaihi mithluhu, maka atasnya yang seumpama dengannya, minan na'am, daripada binatang ternak. Kalau yang dibunuhnya kijang maka kambing, ya kan? Kalau rusa sapi, nah, gitu. Pokoknya dibanding-bandingkan lah gitu kan, yang dibunuh tadi. Yura'a fihi at-taqarabu fil khilqah, dan dijaga padanya at-taqarub, saling mendekati, fil khilqah, dalam bentuk. Maksudnya lihat kira-kira hewan buruan tadi itu bandingannya dengan binatang ternak kemana arahnya. Nah, itu dia, dilihat itu. Wa saydul bahri halal, buruan laut halal. Wala jazaa'a fihi, tidak ada jaza ya, balasan pada masalah buruan laut tersebut. Ini namanya mahdzuratul hajj, larangan haji dan umrah, ada 6 ya. Fa sittatun, maka dia 6 perkara. Jadi yang mau kalau yang bandel-bandel tuh yang pakai kolor juga ada di mana? Geli katanya pakai kolor juga ada. Mau ya kalau pakai kolor di mana? Kemana? Bayarlah denda tuh. Bayarlah, kan berjahit tuh. Mau ya kalau pakai kolor? Denda kambing, damu syatin ya. Hidup juga ada, hidup juga takut dia. Ya karena nggak biasa aja itu. Sebenarnya enggak boleh pakai kolor kan? Kalau orang pesantren biasa itu kan. Nah, itu. Apa sedikit orang Arab tuh kan? Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu karahiyat istiqbalil qiblati 'inda qada'il hajah. Nah, ini bab yang keempat dari kitab Sunan Abi Dawud, karangan Imam Abu Dawud. Apa dia? Bab karahiyat istiqbalil qiblah, kemakruhan ya, menghadap kiblat ketika qada'il hajah. Ketika qada'il hajah maksudnya dibencinya menghadap kiblat di saat buang air. Inda qada'il hajah.
Al-qiblatu, adapun qiblat itu, jadi qiblat itu bikasril qafi, dengan baris bawahkan qaf, itu jihatun arah. Tadi qublah, kan ada yang di mau'izah tadi qublah kan, mencium. Tadi ya. Yuqalu aina qiblatuka, seperti dikatakan di mana kiblatmu, yaitu ila aina tatawajjah, kemana kamu menghadap, itu maksudnya. Wa summiyatil qiblatu qiblatan, dan dinamakan qiblat itu dengan qiblat. Kenapa dinamakan qiblat itu dengan nama qiblat? Li'annal musalliya yuqabiluha wa tuqabiluhu, karena orang yang sholat itu ia menghadap ke arahnya dan kiblat tadi menghadap dia juga. Itu maka dinamakan kiblat. Wal hajatu, kan inda qada'il hajah, ketika qada' hajat. Wal hajah, dan adapun hajat, ketika dikatakan hajat, buang hajat. Maksudnya apa tuh? Ta'ummul gha'ita wal baul, mencangkupi makna berak dan kencing. Buang air besar dan buang air kecil. Kalau buang hajat, buang air gitu juga. Jadi kalau buang hajat saja maknanya mau yang besar mau yang kecil sama. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Ini Ustaz Rizki ini udah hafal nih kan, siapa Musaddad. Tabaqah berapa Tat? Kemarin. Lupa, 10 ya. Dia di tingkatan ke-10 perawi hadis. Dia thiqat hafiz. Orangnya apa? Derajatnya thiqat, terpercaya, hafiz, seorang penghafal hadis. Qala haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini namanya Muhammad ibnu Khazim, ya. Muhammad bin Khazim, tabaqah ke-9, thiqat. Jadi kalau dia membawakan hadis bisa dipakai. Anil A'mash, Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran, tabaqah ke-5. Ini thiqatun hafizun ahadul a'lam, orangnya thiqat, hafiz, salah satu tokoh penting kan. Orang Baghdad, meninggal tahun 194 Hijriah ya. Dia tabaqah ke-5. An Ibrahim, dari Ibrahim. Siapa Ibrahim di sini? Kalau yang sering kita dengar Ibrahim An-Nakhai ya. Ibrahim An-Nakhai. Namanya Ibrahim ini Abu Imran Ibnu Yazid Ibnu Qais An-Nakhai Al-Kufi ya. Dia ini thiqah, namun yursil kathiran, banyak melakukan pemursalan hadis. Maksudnya dia itu meriwayatkan hadis lalu langsung kepada sahabat, padahal di saat dia meriwayatkan itu ada gurunya di situ yang menghubungkan hadisnya dengan sahabat. Tapi kadang-kadang dia langsung mengatakan dari sahabat ini. Itu mursal namanya. Tabaqah ke-5, sezaman dengan Al-A'mash. Tapi dia thiqah ya, terpercaya kalau menjelaskan riwayat hadisnya dengan mencantumkan gurunya lalu bersambung dengan sahabat. Termasuk hadis ini disambungkan an Abdurrahman ibnu Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid. Ini tabaqah ke-3 nih. Abdurrahman bin Yazid tabaqah ke-3, orang thiqah ya. Berarti sanad ini kuat semua. Itu dia. An Salman, dari Salman Al-Farisi. Qala, beliau berkata, qila lahu, dikatakan kepada beliau.
laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sehingga khira'ah, hatta al-khira'ah, sehingga masalah khira'ah. Qala ajal, benar. Ajal, langsung dijawabnya kan, benar. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam, telah melarang nabi kami sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah. Nabi kami sudah melarang kami dari menghadap kiblat bi ghaitin au baulin, pada buang air besar atau buang air kecil. Wa alla nastanjiya bil yamin, dan bahwa kami tak boleh cebok dengan tangan kanan. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar, dan salah seorang di antara kami tak boleh istinja kurang dari 3 batu. Bigha au nastanjiya biraji'in aw 'azmin, atau kami cebok dengan raji', kotoran, aw 'azmin, atau tulang. Di situ langsung loncat kita, ya, ada kata khira'ah, ya. Hatal khira'ah. Apa itu khira'ah? Khira'ah itu al-hadath. Wa huwa ismu fi'l al-hadath. Jadi isim fi'il dari makna hadath, ya. Tapi di sini kata Imam Al-Khattabi, qala Al-Khattabi al-khira'atu, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, hiya maksuratul kha mamdudatul alif. Kata khira'ah itu dikasrahkan huruf kha-nya, dipanjangkan alifnya. Khira'ah, ya, khira'ah. Adabut takhalli wal qu'udi 'indal hajah. Maksudnya apa tuh? Adab menyendiri di saat buang air, dan adab menyendiri dan adab duduk di saat buang air. Maksudnya adab buang air. Jadi ditanyakan kepada Salman, apakah Nabi kalian Muhammad itu sudah mengajarkan semuanya sampai masalah adab buang air? Nah, itu dia. Jadi maksudnya itu khira'ah itu. Kemudian bighaitin, ya. Bighaitin itu dengan huruf ba, ya kan? An nastaqbilal qiblata bighaitin. Jadi melarang kami menghadap kiblat dengan buang air besar. Qala waliyul Iraqi, telah berkata waliyul Iraqi, dhabatnahu fi sunani Abi Dawud bil ba'il muwahhadah. Kita telah menetapkannya, ya, menetapkan redaksi hadis dalam Sunan Abi Dawud itu dengan ba yang bertitik 1. Jadi dalam Sunan Abi Dawud itu banyak menggunakan huruf ba. Nah, gitu. Nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighait. Wa fi Muslim bil lam, tapi dalam riwayat Imam Muslim dengan huruf lam. Li ghait. Nanti silakan buka di nomor 57 hadisnya. Sahih Muslim. Li ghait pakai lam. Enggak pakai ba, gitu. Untuk buang air besar. Nah, maksudnya gitu. Au baulin, atau kencing. Au baulin. Qala Syekh Taqiyuddin fi Syarh al-Umdah. Ada Imam Taqiyuddin dalam Syarah Umrah mengatakan, Umdah, wal hadis dalla 'ala al-man'i min istiqbaliha bi baulin aw ghaid. Hadis dan adapun hadis ini, ya, menunjukkan atas larangan dari menghadap kiblat pada kencing atau buang air besar. Jadi kata beliau ini larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Larangan. Wa hadhil halatu, dan kondisi
kondisi larangan itu tatadammanu amrain, mengandungi dua perkara. Jadi ketika dilarang itu ada dua perkara yang terkandung dari larangan itu. Nah, larangan itu ketika kita mau buang air itu di mana larangannya? Kemungkinan larangan itu apakah ketika buang air atau di saat buka celana? Nah, gitu. Nah, yang mananya gitu? Di saat buang air saja atau mulai dari buka celana dilarang? Kenapa buka celana kan nampak aurat kan itu kan? Ahaduha ya tato amrain, ahaduha adapun yang pertama dari keduanya itu bi khurujil kharijil mustaqdar. Jadi haram tak dilarangnya itu ya dilarangnya itu pada keluarnya kotoran. Dengan keluarnya yang keluar yang kotor. Di saat buangnya itu yang dilarang. Kalau yang pertama, nah gitu. Jadi kalau misalnya menghadapnya ke kiblat, waktu buangnya menyamping nggak masalah. Nah gitu. Wathani kashful aurah. Yang kedua terbukanya aurat. Larangan itu ketika aurat terbuka. Nah gitu. Faminan nasi man qal, maka dari manusia ada yang berkata al-man'u lil kharij limunasabatihi li ta'dhimil qiblati anhu. Jadi ada yang berpendapat di kalangan ulama adapun larangan itu untuk yang keluar. Larangan menghadap kiblat itu untuk yang keluar karena cocoknya ia larangan itu li ta'dhim, larangan karena yang keluar itu li ta'dhimil qiblah, untuk pengagungan terhadap kiblat daripadanya. Nah, jadi kenapa dilarang menghadap kiblat ketika sedang keluar kotoran? Karena itu untuk mengagungkan kiblat. Kiblat itu untuk yang bagus-bagus dihadapkan, untuk sholat, ya kan, berdoa. Wa minhum man qal, di antara ulama ada yang berkata al-man'u li kashfil aurah, larangan itu terhadap membuka aurat, untuk membuka aurat. Jadi begitu aurat dibuka itu jangan menghadap kiblat. Waktu membuka aurat itu jangan menghadap kiblat. Setelah dibuka jangan menghadap kiblat. Duduknya jangan menghadap kiblat. Nah, ini lebih umum lagi kan? Wa yubna ala hadzal khilafuhum fi jawazil wad'i mustaqbilal qiblati ma'a kashfil aurah. Terbangunlah di atas ini perselisihan. Terbangun apa? Khilafuhum, selisih mereka fi jawazil wat'i, pada permasalahan bolehnya bersetubuh mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ma'a kashfil aurah, bersamaan aurat terbuka. Bagaimana hukumnya? Nah, gitu kan? Kalau orang bersetubuh tidak pakai selimut menghadap kiblat, gimana Ustaz Hafiz? Soalnya sering praktek tuh enggak? Apa hukumnya bersetubuh menghadap kiblat tapi nggak pakai selimut, aurat terbuka? Nah, bagi yang mengatakan tadi alasan kedua nggak boleh, nah itu dia, nggak boleh. Faman 'allala bil kharij, ulama yang mengatakan memberikan alasan dengan yang keluar boleh. Kalau katanya nggak bolehnya itu karena kotoran. Nah, sebab sedang keluar kotoran itu, kotoran yang keluar itulah yang tak membolehkan. Maka bersetubuh menghadap kiblat tanpa pakai selimut boleh. Nah, itu dia. Karena ini masalah kotoran, bukan masalah terbuka aurat. Nah, gitu. Id la kharij, karena tidak ada yang keluar, kan itu kan? Nah, tak ada kotoran yang keluar. Sedangkan keluar mani tak membatalkan wudu, kan itu kan? Yang lajang belum paham itu. Hebat. Wa man 'allala bil aurah mana'ahu, kalau yang ulama yang memberikan alasan dengan sebab aurat enggak boleh. Nah, kalau alasannya aurat terbuka tak boleh. Tapi yang kita lihat di sini ketika buang air itu larangannya itu ketika keluarannya itulah maka dilarang gitu. Sebab keluarannya itu.
Kemudian wa alla nastanjiya bil yamin. Nah, kita tak boleh bercebok dengan tangan kanan. Maksudnya amarana alla nastanjiya bil yamin. Rasul menyuruh kita tuh tidak cebok dengan tangan kanan. Au la zaida, atau la di situ tambahan. Apa maksudnya? Nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kita dari cebok dengan tangan kanan. Maksud dilarang, gitu kan? Wan nahyu 'anil istinja bil yamin ala ikramiha. Kenapa kok kita tuh dilarang istinja dengan tangan kanan? Larangan dari istinja dengan tangan kanan ala ikramiha, karena memuliakan yang kanan. Nah, gitu kan? Kalau kita bilang orang aja dia tuh tangan kanannya si anu. Kan enggak pernah tangan kirinya kan? Tangan kanan si anu katanya. Itu dia. Memuliakan. Wasiyanatiha 'anil aqdhari wa nahwiha, menjaganya dari kotoran dari yang seumpamanya. Itu yang kanan. Li'anna al-yamin, karena kanan itu lil akli, untuk makan. Wasyurbi, minum. Wal akhdhi, mengambil. Wal i'ta, memberi. Tapi kalau kita tengok di video tuh di negara mana tuh ngasih tangan kiri aja kan. Yang jual makanan di apa tuh India tuh kan. Wah, tangan kiri aja tuh gini ngasih. Islam mengatakan memberi dan mengambil itu dengan tangan kanan. Wa masunatun an mubasyarati thufli, dan dan sesungguhnya kanan itu terjaga dari langsung menyentuh apa? Athufli, tinja, kotoran. Terjaga itu. Dijaga dari jangan sampai langsung menyentuh kotoran. Wa an mumasaratil a'dha, dan dari bergaul dengan anggota tubuh, mumarasah, bersentuhan dengan anggota tubuh, bergaul. Allati, yang anggota tubuh itu dianya majari, ya. Majari itu saluran-saluran. Asfali wan najasat, saluran kotoran dan najis-najis. Itu hikmahnya. Kenapa kanan dilarang untuk dicebokkan. Wa khuliqatil yusra li khidmati asfal badan, dan dijadikan yang kiri itu untuk melayani bagian bawah badan. Nah, ini pula kiri. Kalau kiri untuk bagian bawah. Semua yang bawah-bawah, kan itu kan? Gosok wudu aja pakai tangan kiri kan, gosok kaki jari itu kan, itu kan kiri kan. Nah gini, li imatati ma hunalika minal qadharat, karena untuk menghilangkan apa yang ada di sana dari kotoran-kotoran. Wa tanzifi ma yahdutsu fiha minad danasi wa ghairi, dan membersihkan apa yang terjadi padanya bagian bawah tuh dari kotoran dan selainnya. Itu hikmahnya kiri tadi. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, wa nahyuhu 'anil istinja'i bil yamin fi qawli aktsaril ulama'i nahyu adabin wa tanzihin. Larangan Nabi dari istinja dengan tangan kanan pada qaul kebanyakan ulama adalah larangan adab dan tanzih. Larangan untuk pembersihan, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak layak. Maka di bab ini Imam Abi Daud memberikan judul babu karahiyatu istiqbalil qiblati 'inda qada'il hajah. Makruh. Nah, dia enggak tahrim di sini, makruh. Di judul babnya. Jadi kalau mau membaca apa pikiran Imam Abi Daud, bacanya judul babnya dulu. Nah gitu, judul babnya. Baru nanti kita tahu pikiran dia. Kemudian waqala ba'd, tapi ada juga nih sebagian, kebanyakan ya, sebagian waqala ba'du ahli zahir, sebagian ahli zahir, mazhab zahiri, pokoknya dia megang dalil tuh yang nampak aja. Kontekstual aja. Apa? Tekstual. Kalau yang kontekstualnya enggak mau dia. Nah gitu. Idza stanja biyaminihi lam yujzihi kama la yujzihi biraji'in aw 'azmin. Kalau ada orang istinja dengan tangan kanan,
tidak cukup tuh istinjanya. Nggak bisa dianggap istinja. Padahal nggak masuk akal kan itu kan. Sebagaimana tidak cukupnya istinja dengan tulang dan kotoran. Kalau tulang kotoran masuk akal. Kalau dengan tangan kanan kan bersih dia. Nah, gitu. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar. Nabi melarang kita istinja kurang dari 3 batu. Nah, ini bagaimana nih? Amarana alla yastanjiya ahaduna bi aqalla minhuma. Jadi Nabi itu memerintahkan kita untuk istinja tuh jangan sampai kurang dari 3 batu. Nah gitu, 3 batu. Jadi kalau cuma sebatu walaupun bersih tak mencukupi. Wa fi riwayatin li Ahmad wala naktafi biduni 3 ahjar. Kalau kurang dari 3 batu enggak cukup istinja tadi. Wa hadza nassun sarihun sahihun. Ini nas yang tegas, jelas, sahih fi annastifa'a 3 masahatin, bahwasanya mencukupkan 3 kali usapan, la budda minhu, tidak dapat tidak daripadanya. Jadi ketika dikatakan 3 batu menunjukkan 3 kali usapan, wajib, mesti. Kalau kita pakai tisu kan, pokoknya minimal 3 kali usapan. Sekali dah bersih, tambah 2 lagi. Nah, itu dia yang dipahami di sini. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, fihi bayanun annal istinja'a bil ahjar ahadul mutahhirain. Nah, padanya itu ada penjelasan istinja dengan batu itu salah satu dari 2 alat yang mensucikan. Maksudnya membersihkan. Wa annahu idza lam yasta'milil ma lam yakun buddun minal hijarah. Orang kalau enggak istinja pakai air mesti pakai batu. Pakai apa, tisu. Nah gitu. Au ma yaqumu maqamaha wa huwa qaulu Sufyan. Nih apa ya? Kemudian kata Nabi tadi, wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar, itu al bayanul wadih. Penjelasan yang jelas. Anal iqtisara ala aqalla min 3 ahjar la yajuz. Kalau kurang dari 3 batu enggak boleh. Nah gitu. Kecuali batunya itu segitiga kan. Pokoknya 3 kali usapan gitu. Wa in waqa'al inqa'u bima dunaha, kalau dengan 1 kali saja sudah bersih, itu juga enggak bisa. Walau kana bihil inqa, kalaulah tercapai istilah bersih dengan kurang dari 3 batu, hasbu lam yakun lishtirati adadi 3 ma'nan, maka cukuplah tidak adanya makna mensyaratkan 3 batu. Kalau dengan 1 batu bisa dianggap bersih, untuk apa kalimat hadis ini 3? Nggak ada gunanya kata-kata 3. Nah gitu. Idh kana ma'luman, karena sudah diketahui, annal inqa yaqa'u bil mashatil wahidah, karena kadang-kadang sekali ucap aja apa? Colek udah bersih kan itu kan? Wabil mashatain, dan dengan 2 kali. Falamma ushturital adad lafzan, tatkala disyaratkan bilangan secara lafaz, wa ulimal inqa'u fihi ma'nan, dan diketahui bersih padanya secara makna, dalla ala ijabil amrain, maka wajib menunjukkan atas wajibnya 2 perkara tersebut. Wajib bersih, wajib dengan 3 batu minimal. Nah, itu dia. Mungkin kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Terakhir sebentar aja lah ya, Nurul Zalam. Lama kali nanti. Ini lebih enak, tipis ya kan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita di qala an-nazim ya. Qala an-nazim, abtadi'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Halaman 3. Ini mak tulisannya
arti bahasa Jawa nih artinya nih. Kalau yang paham bahasa Jawa enak nih. Saya memulai dengan nama Allah War-Rahman, dan namanya Ar-Rahman, Wabir-Rahim, dan dengan Ar-Rahim, Daimil Ihsan, yang langgeng oleh perbuatan baiknya, yang langgeng perbuatan baiknya. Yaitu abtadi'u fi ta'lifi hadhil manzumati musta'inan bimusamma ismillahi kama fassara bidzalika Baijuri. Itu dia. Yaitu saya memulai fi ta'lifi hadhil manzumah, dalam mentaklif, mengarang hadhil manzumah, ini nazam-nazam, musta'inan ya dengan meminta pertolongan ya. Gawe pitulung kalau bahasa Jawa, gawe pitulung ya. Itu mengambil pertolongan, meminta pertolongan. Bimusamma, dengan yang dinamai, ismallah, nama Allah, dengan nama Allah. Kama fassara bidzalikal Baijuri, sebagaimana telah mentafsirkan hal tersebut Imam Al-Baijuri. Mantap pula kan? Masuk ya kan? Nah itu dia. Jadi ini dibahas, ini Allah ini, nama Allah ini namanya atau Allahnya? Itu yang dibahas. Tak ada di sini tuh. Oh itu. Nah jadi ketika Bismillah itu namanya atau Allahnya? Kan itu. Wal ityanu bil basmalah manzumatan huwa khilaful aula. Mendatangkan kata Bismillah dalam bentuk nazam, dengan dinazamkan, itu menyelisih yang lebih utama. Karena sudah dibahas kemarin di Tuhfatul Murid kan, tentang bahwasanya ada ulama yang memandang tak elok Bismillah itu dimasukkan ke dalam nazam. Makanya dalam nazam Tuhfatul Murid itu apa? Tuhfatul Murid nazam apa? Jawahirut Tauhid ya kan? Itu kan tidak memulai dengan bismillah. Gitu. Tapi di sini nazam Aqidatul Awam memulai dengan bismillah. Tapi kata beliau, memulai dengan bismillah itu menyelisihi yang lebih utama. Nabbaha ala dzalika Baijuri. Itu dia. Telah mengingatkan atas perkara itu Imam Al-Baijuri. Benar. Kemudian, tapi kenapa kok dimulai dengan nazam? Kan gitu kan? Kenapa dimulai dengan nazam dia? Karena mendengarnya ia minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'yas sabiqah, pada mimpi yang terdahulu. Jadi si pengarang ini mendengar ungkapan bismillah itu dari Nabi dalam mimpinya, di saat dia mau mengarang nazam ini. Bayangkanlah, nazam ini, nazam Aqidatul Awam, itu dikarang oleh pengarang itu sebelumnya mimpi dulu, mendengar Rasul itu, dari Rasul. Hebat kan? Ini pula disesatkan kitab nih kan, itu kan. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal isma ainul musamma, bahwasanya nama itu adalah zat dari yang dinamakan. Nah, di sini kata Syekh Nawawi Al-Jawi, nama itu adalah ketika dikatakan nama Bismillah dengan nama Allah, maksudnya nama itu ainul musamma, zat yang dinamakan. Ketika mengatakan Bismillah maksudnya Allah. Kama alaihi aktsarul asy'ariyah, sebagaimana pendapat ini atau atasnya kebanyakan pengikut Asy'ariyah ya. Qala ta'ala sabbih isma rabbika, maha suci nama Tuhanmu. Maksudnya apa tuh Tuhanmu? Itu dia.
Wa qala aidan, berkata juga Allah, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Tidaklah kalian menyembah dari selainnya kecuali nama-nama saja. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ya zatnya itu, bendanya itu. Wa zahirun anna tasbih wal ibadah lidzawat. Dan yang zahir ketika kita mentasbih, sucikanlah nama Tuhanmu. Atau ketika seseorang beribadah, itu zahirnya kepada diri, zat-zat, bukan kepada nama. Kita bertasbih itu bukan untuk nama Allah, tapi Allahnya. Orang menyembah nama-nama berhala itu bukan namanya, tapi berhalanya. Nah gitu. Ini sehingga dikatakan al-ism itu ainul musamma. Waqila, jadi kalau kita lihat pola dari Syekh Nawawi Al-Jawi ini, beliau lebih cenderung kepada pendapat al-ism itu ainul musamma. Nah, gitu. Waqila, dan dikatakan al-ismu ghairul musamma. Ism itu bukan yang dinamakan. Nama itu beda dengan yang punya nama. Jadi nama itu belum tentu menunjukkan apa, hakikat nama bukanlah yang memiliki nama. Nah, gitu. Contohnya nama di kartu nama kan itu kan. Liqaulihi ta'ala walahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang baik. Nah, kan berarti kan nama. Wala budda minal mughayarati baina syai'i wa ma huwa lahu, dan meski daripada adanya perbedaan di antara sesuatu dengan apa yang dia miliki. Mesti ada perbedaan antara benda dengan nama yang dimiliki oleh benda tersebut. Walita'addudil asma ma'a ittihadil musamma, dan karena berbilangnya nama-nama bersamaan dengan satunya yang dinamakan. Kalau nama Allah itu menunjukkan Allahnya, nama Allah itu 99, berarti diri Allah itu 99. Nah, gitu. Walau kana ainuhu, kalaulah nama itu adalah zat yang dinamakan, lahtaraqa famun, ya, lahtarafa famu man qal naran. Kalau seandainya nama itu menunjukkan diri nama, dirinya, maka akan terbakar mulut orang yang mengatakan api. Api. Kalau api itu adalah bendanya, begitu kita mengatakan api, terbakarlah mulut kita. Nah, itu maksudnya. Ila ghairi dzalika minal mafasid, sampai selain daripada itu dan lain-lain akibat daripada berbagai macam mafsadat, kerusakan. Wa tahqiq, ini pendapat Imam Nawawi ya, bukan apa tadi. Wa tahqiq dan at-tahqiq, kesimpulan yang dihasilkan dari pemahaman daqaiq ad-dalil ya, dalil yang halus, disimpulkan dari pemahaman dalil-dalil yang mendalam. Tahqiq ya, berdasarkan dalil ya, penyimpulan berdasarkan dalil, pemantapan. Annahu in urida minal ismi al-lafzu fahuwa ghairu musammah qat'an, bahwasanya ya, keadaan yang sudah disebutkan di atas, jika dimaksud dari nama adalah lafaz, maka dia bukan yang dinamakan dengannya secara pasti. Jadi kalau yang dimaksud namanya berarti bukan bendanya. Ai bi khilafi, atau bi khilafin, bila khilafin, tanpa ada selisih. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu, kalau dimaksud apa yang difahami daripadanya, fahuwa ainul musamma, maka dia adalah bendanya tadi. Qalahu Syanwani ya, dikatakan ya oleh Imam Asy-Syanwani. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.